Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan dalam kondisi yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya Asma Aulianisa dengan NIM 401200016 dan rekan saya Clarista Indrasari dengan NIM 401200025 akan mempresentasikan tentang sistem persamaan linier. Bahasan yang akan kita bahas mencakup: yang pertama, sistem persamaan linier; yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linier, dua persamaan dengan dua variabel; yang ketiga, persamaan ketergantungan linier dan ketidakkonsistenan. Yang pertama adalah sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier merupakan suatu himpunan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan linier. Banyaknya persamaan dan variabel dalam suatu sistem persamaan linier dapat dilihat pada dimensinya. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linier, dua persamaan dengan dua variabel. Penyelesaian suatu sistem persamaan linier adalah suatu himpunan nilai yang memenuhi secara serentak atau simultan semua persamaan-persamaan dari sistem tersebut. Yang pertama, suatu sistem persamaan linier mempunyai suatu penyelesaian yang tunggal atau unik adalah suatu sistem persamaan yang konsisten. Yang kedua, suatu persamaan linier tidak mempunyai suatu penyelesaian adalah suatu sistem persamaan yang tidak konsisten. Yang ketiga, suatu sistem persamaan linier mempunyai sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas adalah suatu sistem persamaan yang saling ketergantungan di antara satu dengan lainnya. Untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dari sistem persamaan linier dapat digunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama adalah metode eliminasi. Metode ini memberikan suatu petunjuk untuk mendeteksi sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian atau sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas. Metode eliminasi bertujuan untuk menghapus sementara salah satu variabel. Berikut langkah-langkah metode eliminasi. Yang pertama, pilihlah salah satu variabel yang akan dieliminasi atau hilangkan sementara. Yang kedua, kalikan kedua persamaan dengan suatu nilai konstanta tertentu bila diperlukan, sehingga koefisien pada variabel yang dipilih akan menjadi sama. Yang ketiga, jika tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih sama, maka kedua persamaan dikurangkan. Akan tetapi, bila tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih berbeda, maka kedua persamaan dijumlahkan. Yang keempat, carilah nilai dari variabel yang tersisa atau tidak dipilih dan substitusikan kembali nilai ini ke dalam persamaan mula-mula untuk menentukan nilai dari variabel yang telah dipilih tersebut. Berikutnya adalah contoh. Carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. Persamaan pertama yaitu 2X min 3Y sama dengan 16. Persamaan kedua yaitu min 5X plus Y sama dengan min 27. Langkah pertama yaitu variabel yang akan dieliminasi adalah variabel Y. Langkah kedua, agar koefisien pada variabel Y sama, maka 2X min 3Y sama dengan 16 kalikan dengan 1, maka hasilnya 2X min 3Y sama dengan 16. Untuk min 5X plus Y sama dengan min 27 kalikan dengan 3, maka hasilnya min 15X min 3Y sama dengan min 81. Langkah ketiga, karena kedua koefisien dari variabel Y tandanya berbeda, maka harus dijumlahkan, sehingga menjadi 2X min 3Y sama dengan 16 min 15X plus 3Y sama dengan min 81, yaitu min 13X plus 0 sama dengan min 65. X menjadi min 65 dibagi min 13 sama dengan 5. Jadi X-nya adalah 5. Langkah keempat adalah substitusikan nilai X sama dengan 5 ke dalam salah satu persamaan semula agar diperoleh nilai Y.
2x min 3y sama dengan 16. 2 dikalikan 5 min 3y sama dengan 16. Min 3y sama dengan 16 min 10. Y sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Jadi nilai y-nya adalah min 2. Jadi himpunan penyelesaian adalah 5, min 2. Selanjutnya metode substitusi. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linier, selain menggunakan metode eliminasi, terdapat pula metode lain yaitu metode substitusi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih salah satu variabel dalam satu persamaan, kemudian buat koefisiennya menjadi 1. Selanjutnya, bila persamaan pertama yang dimilih, maka substitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan yang lain atau persamaan kedua. Selanjutnya, cari nilai variabel yang tidak terpilih, kemudian substitusikan kembali nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan yang mula-mula. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini saya punya dua persamaan, yakni 3x min 2y sama dengan 7 dengan 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, kita ambil saja variabel x yang nanti akan kita ubah menjadi 1 pada persamaan 2x plus 4y sama dengan 10. Maka jadinya 2x plus 4y sama dengan 10, 2x sama dengan 4y nya pindah ruas jadi 10 min 4y. Kemudian kita bagi di ruas kiri dan kanan kita bagi menjadi 2 sehingga x sama dengan 5 min 2y. Sudah ketemu x-nya 5 min 2y. Lalu kita substitusikan persamaan tersebut ke persamaan pertama, sehingga 3x min 2y sama dengan 7. 3 kali 5 min 2y min 2y sama dengan 7. 3 kali 5 15, 3 kali 2y 6y min 2y sama dengan 7. 15 min 8y sama dengan 7. Min 8y sama dengan 7 dikurang 15, maka ketemu y sama dengan 1. Sudah kita dapat nilai y sama dengan 1, kemudian kita substitusikan nilai y sama dengan 1 ini ke dalam salah satu persamaan mula-mula. Kalian bisa pilih persamaan 1 atau persamaan kedua. Di sini saya akan menggunakan persamaan yang pertama, yakni 3x min 2y sama dengan 7. Maka 3x 2 kali 1 2, jadi 3x min 2 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 plus 2, maka ketemu x sama dengan 3, sehingga himpunan penyelesaiannya ketemu 3,1. Next, persamaan ketergantungan linier dan ketidakkonsistenan. Kedua persamaan mempunyai penyelesaian yang unik atau adanya penyelesaian tunggal. Namun, ada kalanya suatu sistem persamaan linier dengan dua persamaan dan dua variabel tidak dapat diselesaikan atau tidak terdapat penyelesaian, no solution, atau penyelesaian yang jumlahnya tidak terbatas atau unlimited solution. Nah, apabila kedua persamaan tersebut mempunyai slope atau kemiringan yang sama, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, sistem persamaan linier yang tidak konsisten atau inkonsisten, yakni keadaan ketika kedua garis sejajar dan tidak mempunyai titik potong, tidak ada penyelesaian. Yang kedua, sistem persamaan linier yang tergantung secara linier atau linearly dependent, keadaan ketika kedua garis akan berhimpit sehingga penyelesaiannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh. Di sini saya punya dua persamaan 3.1 dan 3.2, yakni 2x plus 3y sama dengan 7 dan 4x plus 6y sama dengan 12. Nah, di kedua persamaan ini, persamaan 3.1 dan 3.2, keduanya adalah tidak konsisten atau inkonsisten karena kedua persamaan ini memiliki kemiringan yang sama, akan tetapi nilai interseptnya berbeda. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu kita ubah dulu dari bentuk ax plus by sama dengan c, kita ubah ke bentuk y sama dengan mx plus b. Kemudian untuk persamaan 3.3 dan 3.4, 5x plus 2y sama dengan 10 dan 20x plus 8y sama dengan 40. Kedua persamaan tersebut
adalah tergantung secara linier karena kedua persamaan ini memiliki kemiringan dan intercept yang sama. Cara mengetahuinya sama juga, kita ubah ke bentuk kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus B. Atau cara lebih mudahnya, kalian bisa menyamakan koefisien dari variabelnya. 5x plus 2y sama dengan 10 dan 20x plus 8y sama dengan 40 itu untuk persamaan 3.3. Jika kita kalikan 4, maka kita akan mendapatkan 20x plus 8y sama dengan 40, dimana 20x plus 8y sama dengan 40 sama dengan persamaan 3.4. Nah, ketika kita mendapatkan kedua persamaan dengan nilai yang sama, maka persamaan tersebut tergantung secara linear atau linearly dependent. Okay guys, I think that's enough for today. Thank you for your attention. Semoga materi yang kami bawakan dapat menambah pengetahuan kita semua. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.